Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Semangat pagi anak-anak soleh-solehah Indonesia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Tetap semangat belajar di rumah ya. Salam kenal dan belajar menyenangkan bersama Ustadz Zainal dari Surabaya. Nah, marilah anak-anakku, kita mulai belajar pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum kita memasuki materi Ramadan pada pagi hari ini, ingat anak-anakku semuanya, dan ayo dijawab sama-sama ya. Pesantren Ramadan ceria di rumah aja. Coba sekali lagi. Pesantren Ramadan ceria di rumah aja. Baik, anak-anakku yang luar biasa dan berakhlak mulia. Nah, Ustadz mau bertanya nih, siapakah idola kalian? Coba jawab, siapa? Apakah Iron Man, Spider-Man, Blackpink, Upin Ipin, atau kalian mengidolakan Rasulullah dan para sahabatnya? Coba, siapa idola kalian? Bagus, kalian sudah mengidolakan Rasulullah dan para sahabatnya. Ustadz sangat senang mendengar jawaban kalian. Hari ini Ustadz akan mengajak kalian untuk mempelajari salah satu sahabat Nabi yang masyhur, yang terkenal. Tahukah kalian? Coba tebak anak-anak, siapakah beliau? Beliau adalah khalifah yang kedua. Siapa? Beliau diberi oleh Rasulullah julukan Al-Faruq. Siapakah beliau? Betul, tepuk tangan buat kalian. Beliau adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Beliau lahir 13 tahun setelah tahun gajah, dan beliau terlahir di keluarga yang elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya Umar termasuk sosok orang yang paling memusuhi Islam. Bahkan Umar pernah punya keinginan untuk membunuh Rasulullah. Namun setelah masuk Islam, Umar adalah salah satu yang paling menjadi kekuatan Islam. Dia pun menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling setia dan paling melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah telah mengabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 hari sebelumnya. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang lebih Engkau cintai, antara Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Dan Allah mengabulkan doa Rasulullah. Allah mengislamkan Umar bin Khattab. Anak-anakku dan pemirsa TV9 yang dirahmati oleh Allah, kenapa Rasulullah sampai berdoa seperti itu? Begitu hebatkah sosok Umar bin Khattab di mata Rasulullah? Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani, membela kebenaran demi kebenaran dan keyakinan Islam.
ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan masuknya Umar sebagai Muslim, dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin memiliki kekuatan, keberanian, ketegasan, dan kegarangan Umar menjadi salah satu senjata andalan dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga ia dijuluki Asadullah. Asadullah. Tahukah kalian anak-anak, Asadullah itu? Asad artinya singa. Allah, singanya Allah. Lebih kita kenal dengan julukan Umar si padang pasir. Keberanian Umar juga dibuktikan dengan suatu peristiwa yang membuat umat muslim saat itu ketar-ketir. Saat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sembunyi-sembunyi hijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabat Nabi, Umar dengan lantangnya, dia secara terang-terangan di depan Ka'bah mengumumkan kepada kaum kafir Quraisy, barang siapa yang ingin menjadi yatim anaknya, istrinya menjadi janda, dan orang tuanya tidak memiliki anak, maka silahkan temui aku di lembah belakang kota Mekah. Itulah teriakan Umar dengan lantang menantang seluruh orang kafir Quraisy. Namun tidak ada satupun yang berani melayani tantangan. Itulah Umar si padang pasir. Selain pemberani dan tegas kepada kaum kafir, anak-anakku yang mulia, Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lemah lembut hatinya dan sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab. Beliau menjawab, Umar bin Khattab itu bak burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu memandang bahwa seluruh jalan yang ia lalui itu penuh dengan perangkap dan jebakan. Saking hati-hatinya. Dengan itulah Allah selalu membimbingnya. Begitulah sosok Umar bin Khattab. Anak-anakku dan pemirsa TV9 yang dirahmati oleh Allah, banyak karomah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah ketika Gubernur Mesir Amr bin Al-As mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya Amr bin Al-As telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk sungai Nil. Namun, belakangan hari setelah itu air sungai Nil mengering. Lalu Umar bin Khattab menjawab surat Gubernur Mesir tersebut sambil melampirkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, dari hamba Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, amma ba'd. Hai sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika air dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali. Setelah Amr bin Al-As melemparkan catatan Umar tersebut ke dalam sungainya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air sungai Nil tersebut dengan sangat derasnya. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari sikap dan kehidupannya sehari-hari. Saat menjadi khalifah pun, beliau tidak bermewah-mewahan dan tidak memiliki istana yang megah. Tidak ada harta Allah yang dimiliki Umar bin Khattab
kecuali hanya dua setel pakaian. Setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Anak-anakku, calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Kalianlah yang nanti akan memimpin bangsa ini. Siapakah di antara kalian yang ingin menjadi presiden, menteri, gubernur, wali kota atau bupati? Atau mungkin pemimpin yang lainnya? Ingat anak-anakku yang luar biasa, saat kalian menjadi pemimpin bangsa ini, tirulah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab saat beliau menjadi pemimpin? Satu sikap dan perilaku yang patut untuk kita contoh dan teladani dari Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah kepedulian beliau kepada seluruh warganya. Kepedulian beliau kepada seluruh warganya sangatlah banyak. Salah satunya adalah kebiasaan beliau di saat malam hari, di tengah malam, gelap gulita, di mana seluruh penduduk dan masyarakatnya tertidur pulas. Umar bin Khattab menyempatkan diri untuk belusukan, untuk berjalan menyusuri perkampungan, masuk ke dalam gang-gang rumah warganya, sekedar mencari tahu apakah ada di antara warganya yang kelaparan, yang masih belum makan selama seharian. Di malam hari yang sangat dingin itu, Umar bin Khattab yang sedang ditemani oleh asistennya menemukan sebuah rumah di sudut gang, di mana di dalam rumah tersebut lampunya masih menyala dan ada suara tangisan kedua anak yang merengek meminta makan kepada ibunya. "Ibu, aku lapar, Bu. Aku belum makan, Bu. Mana makanannya, Bu? Aku lapar, Bu." Rengekan kedua anak untuk meminta makan kepada ibunya membuat si ibu tersebut ini semakin sedih. Namun ibu tersebut menjawabnya dengan tenang. "Wahai anakku, sebentar lagi ya nak, ibu masih memasakkan makanan buat kalian." Si ibu berusaha membujuk kedua anaknya agar mereka berdua menunggu dengan sabar sambil tiduran di atas tempat tidurnya hingga mereka tertidur. Percakapan mereka tanpa mereka sadari terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an di balik pintu rumahnya. Umar pun mengetuk pintu dan mengucap salam kepada penghuni rumah tersebut, seraya ada rasa penasaran terhadap kondisi dari isi dalam rumah tersebut. "Assalamualaikum." Si ibu tersebut menjawab dan berusaha membukakan pintu. Percakapan pun terjadi sehingga ibu ini mempersilahkan Umar bin Khattab yang tidak disadari bahwasanya beliau adalah Umar bin Khattab karena penyamarannya. Umar bin Khattab dan asistennya masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah tersebut terjadilah sebuah percakapan yang mana pada akhirnya Umar bin Khattab mengetahui bahwasanya yang dimasak oleh ibu tersebut adalah bebatuan yang tenggelam di dalam air yang sedang mendidih. Umar bin Khattab mengetahui kondisi tersebut. Beliau menjadi menangis, beliau bersedih, dan beliau bergegas berpamitan kepada ibu tersebut untuk
jalan dengan kencang menuju ke lumbung gandum yang telah ia bangun untuk masyarakatnya. Dia mengambil gandum dan beberapa bahan makanan lainnya, dan dia taruh di sebuah karung yang ia pinggul sendiri, berjalan jauh dari lumbung gandum ke rumah ibu tersebut. Umar bin Khattab pun sesampai di rumah ibu tersebut, beliau yang memasak makanannya, beliau yang menghidangkan makanannya, dan beliau mempersilahkan kepada 3 masyarakatnya, 3 warganya yang kelaparan selama seharian hingga malam hari belum makan sedikit pun. Si ibu tersebut membangunkan kedua anaknya dan mengajak makan. Subhanallah. Umar pun tersenyum melihat kedua anak tersebut akhirnya bisa tersenyum dengan lebarnya, dan mereka makan dengan lahapnya makanan gandum yang dimasak oleh Umar bin Khattab. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, pesantren, Ramadan ceria, di rumah aja. Nah, tahukah kalian mengapa pemerintah memberlakukan PSBB? Lockdown di beberapa daerah, social distancing, physical distancing, belajar, bekerja, dan ibadah di rumah aja? Itu semua tak lain dan tak bukan pemerintah lakukan untuk mencegah penularan virus corona yang mewabah bumi kita tercinta Indonesia dan belahan bumi lainnya. Pemerintah lakukan itu belajar dari fakta sejarah masa lalu, termasuk sejarah di zaman Rasulullah dan juga pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 18 Hijriah, saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau bersama para sahabatnya menuju ke kota Syam dari Madinah. Dan beliau singgah di perbatasan kota Syam karena saat itu terjadi wabah yang bernama Ta'un Amwas, penyakit yang sangat menular dan mematikan. Sehingga gubernur Syam Abu Ubaidah Al-Jarrah keluar dari Syam dan menemui rombongan Khalifah Umar bin Khattab di perbatasan tersebut untuk menyambut kehadiran Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dengan cerdasnya bertanya kepada para sahabatnya, baik dari sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, maupun sahabat Fathu Mekah. Di beberapa pertanyaan kepada 3 golongan ini terjadilah perdebatan. 2 perdebatan yang terjadi. Satu golongan yang memperbolehkan Umar bin Khattab masuk ke kota Syam. Satu golongan lainnya melarang, bahkan menyarankan jangan masuk ke kota Syam. Sehingga Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, mengingatkan Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat yang sedang berdiskusi dan berdebat tersebut mengingatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza sami'tum at-ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Muttafaqun alaih. Jika kalian mendengar ada sebuah penyakit yang melanda sebuah negeri, maka kalian janganlah memasukinya. Dan jika kalian berada di dalamnya, kata Rasulullah, maka kalian jangan pernah keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setelah mendengarkan Abdurrahman bin Auf, Khalifah Umar bin Khattab akhirnya memutuskan untuk mengajak rombongannya kembali ke Madinah. Dengan perasaan sedih, Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Dan saat itu Umar bin Khattab menuliskan surat khusus kepada Abu Ubaidah. Yang isi suratnya adalah mengajak Abu Ubaidah untuk keluar dari Syam menuju ke Madinah.
Abu Ubaidah menjawab surat Umar, "Aku hidup bersama rakyatku. Aku pun nanti akan mati bersama rakyatku." Semakin sedih hati dan perasaan Umar bin Khattab. Lebih sedih lagi setelah beberapa hari kemudian Umar bin Khattab mendapatkan kabar bahwasanya Abu Ubaidah Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya yang ada di kota Syam wafat. Dan saat itu sekitar kurang lebih 20.000 penduduk kota Syam yang wafat karena terkena wabah Ta'un Amwas. Anak-anakku yang soleh dan solehah dan luar biasa, kita sudah mengetahui fakta sejarah saat Umar bin Khattab menjadi khalifah dan Amr bin As selaku gubernur Syam. Mereka telah mengeluarkan kebijakan social distancing, karantina atau isolasi diri. Para penduduknya disuruh untuk berpencar dan tinggal di gunung-gunung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah, wabah Ta'un Amwas sirna di kota Syam. Jika kita tarik garis lurus dengan ilmu kedokteran, ada hubungannya dengan apa yang telah dikenalkan oleh seorang ilmuwan Islam. Beliau adalah ilmuwan Islam pertama kali yang mengenalkan karantina, isolasi diri. Beliau adalah Ibnu Sina, atau juga dikenal dengan Avicenna. Dalam bukunya The Canon of Medicine. Di dalam kitabnya The Canon of Medicine, atau lebih dikenal dengan Qanun At-Tib, Ibnu Sina mengenalkan penerapan karantina. Karantina ini diharapkan agar dapat menekan infeksi penyakit sehingga jumlah kasus tidak bertambah. Seperti yang sedang terjadi selama ini, yang pemerintah sedang terapkan, kita harus mengarantina diri, belajar dan ibadah di rumah aja. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab dan apa yang telah dikenalkan oleh Ibnu Sina. Lantas apa yang harus kita lakukan anak-anak? Selain di rumah aja, ini. Kita harus pakai masker saat keluar rumah. Yang kedua, ini. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga adalah ini. Kita harus jaga jarak. Cukup 1 meter minimal dengan orang lain supaya tidak terkena virus. Yang keempat, ini. Kita harus hidup bersih dan hidup sehat. Selain kita harus di rumah aja. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita telah mempelajari sejarah tentang Umar bin Khattab, termasuk juga Ibnu Sina, dan bagaimana cara mengatasi wabah virus yang mematikan. Marilah kita semuanya tetap berikhtiar, beraktivitas di rumah aja, tentunya dengan bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita memohon, mengharap semoga virus corona ini segera berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita akhiri pembelajaran kita kali ini, pesantren Ramadan Ceria, di rumah aja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa Ustadz akan memberikan soal kepada kalian dan silahkan kerjakan di rumah. Ini soal. Baiklah, sekian yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.